Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Lonedox. Nah, di video kali ini gue bakal bahas sebuah smartphone nih yang menurut gue eye-catching banget nih buat dilihat. Oke, jadi langsung aja kita mulai videonya. Ini dia Realme 8. Yang kalian tunggu kan, let's go. Oke, ini adalah smartphone kelas menengah di harga sekitar 3 jutaan. Ada juga versi yang Realme 8 Pro yang dimana kelasnya beda ya. Tapi di video ini gue khusus buat bahas si Realme 8 ini. Nah, pertama kali gue lihat HP ini tuh, mata gue udah langsung auto-aim ngeliat desain dari HP ini. Realme juga bikin HP ini berkesan stylish dan mungkin ada gaya futuristiknya yang menurut gue juga menarik buat dilihat. Oke, jadi gue udah buat beberapa poin buat ngebahas si Realme 8 ini. Nah, yang pertama, mulai dari layarnya, terus sama desain dari HP ini. Yang kedua, yaitu performa dan spesifikasi dari si HP ini. Yang ketiga, yaitu baterainya. Yang keempat, kameranya. Yang kelima, yang terakhir nih, yang paling penting buat orang cari, yaitu harga dari si HP ini. Nah, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Oke, jadi Realme 8 ini dia dibekali dengan layar Super AMOLED 6,4 inci yang dimana dari segi tampilan lebih cerah dan setiap pixel pada layar juga disesuaikan. Terus dia ini juga ada fitur Always On Display yang dimana fungsinya itu biar kalian bisa melihat informasi penting secara cepat ya. Nah, terus juga layar Super AMOLED-nya ini dilengkapi dengan sensor sidik jari di dalam layar. Dari segi spesifikasi, layar Super AMOLED Samsung 6,4 inci ini mencapai resolusi Full HD dan sampling rate-nya hingga 180 Hz untuk daya tangkap yang lebih baik saat bermain game. Nah, terus buat kalian yang hobi keluar siang-siang nih, Realme 8 juga memberikan mode sinar matahari hingga 1000 nits untuk memastikan layarnya ini bisa kalian lihat ya di dalam kondisi sinar matahari gitu. Nah, terus layar ini juga mendukung fungsi peredupan seperti DC dan mode pelindung mata yang secara efektif mengurangi kelelahan mata. Terus untuk segi desainnya nih, Realme 8 membawa bahasa desain Infinite Bold Design yang dimana dia juga ada dua pilihan warna. Yang pertama ada Cyber Silver dan yang kedua ada Cyber Black. Yang gue pegang sekarang ini adalah Cyber Silver yang menurut gue lebih terang sama lebih cleaning gimana gitu ya. Nah, buat kalian yang pengen lebih kalem ada juga yang Cyber Black. Nah, mungkin beberapa orang sama desain yang Cyber Silver ini mungkin ada yang suka, ada juga yang nggak suka. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa Cyber Silver lebih kayak mencolok banget, kalian bisa milih yang Cyber Black. Terus untuk smartphone ini dia dibuat melalui split design dan splicing proses untuk memberikan dunia digital bentuk visual. Terus HP ini menurut gua tipis sama enteng banget buat dipegang. Untuk bobot beratnya sendiri dia 177 gram dan ketebalannya kurang dari 8 mm. Yang kedua yaitu performa dan spesifikasi dari si HP ini. Realme 8 ini mengadopsi prosesor gaming MediaTek Helio G95. Prosesor ini dibuat dengan menggunakan proses 12nm yang which is lebih bertenaga dan efisien. G95 juga dilengkapi dengan 2 core Cortex A76 hingga 2,05 GHz dan 6 core Cortex A55 hingga 2 GHz bersama dengan 900 MHz Mali G76 GPU. Dengan kombinasi terbaru dari CPU-nya, GPU-nya, RAM super cepat dan AI yang kuat, ini menurut gua udah cukup mulus buat kalian kalau misalnya demen main game di mobile. Nah, terus HP ini juga mendukung sertifikasi audio resolusi tinggi. Terus HP ini juga memiliki varian memori besar 8GB dan plus 128GB yang juga dilengkapi dengan slot 3 kartu untuk 2 kartu SIM dan 1 kartu SD hingga 256GB. Nah, Realme 8 ini juga dilengkapi dengan Copper Liquid Cooling System yang dimana efisiensi pendinginnya itu meningkat 14,4% sehingga kinerja smartphone ini tetap cepat dan ya pokoknya suhunya stabil lah ya. Terus HP ini juga dilengkapi dengan sambungan NFC yang ada pada Realme 8 Pro juga. Terus ini HP-nya terkoneksi dengan speaker Bluetooth dan aksesoris lainnya yang mendukung. Penggunaan NFC juga bisa digunakan untuk mengecek dan mengisi saldo uang elektronik. Yang ketiga yaitu baterai dari si HP ini. Oke, selanjutnya baterainya nih. Nah, baterai ini juga lumayan penting ya buat teman-teman buat kalian patokan buat beli HP. Karena kalau misalnya kalian sering menggunakan HP yang kegiatannya di luar rumah atau misalnya kalian jarang atau jauh dari tempat casan, nah baterai penting nih. Oke, jadi HP ini dengan 30 watt dart charge yang ditingkatkan baterai 5000 mAh dapat diisi hingga 100%. Jadi HP ini dia itu kapasitasnya 5000 mAh. Nah, terus kalian kalau misalnya mau ngisi 100% itu dalam 65 menit. Terus untuk yang kayak 50%-nya
setengahnya ya, kan tadi 100%, sekarang setengahnya yaitu 50%. Nah, kalian bisa ngisi 26 menit. Nah, terus jadi Realme X ini juga mendukung pengisian daya 15 watt PD yang membuatnya lebih serbaguna. Oke, jadi algoritma pengisian daya dikembangkan untuk Realme X ini mencakup 5 lapisan perlindungan keamanan dan memberikan perlindungan keamanan tingkat perangkat keras untuk seluruh proses pengisian daya. Yang keempat, yaitu kamera nih, kamera dari si HP ini. Oke, selanjutnya bagian yang menarik juga nih, yaitu kameranya. Nah, kamera dari HP ini dia didukung oleh AI Quad kamera 64 megapiksel. Jadi kamera utamanya itu dia 64 megapiksel, terus ada juga yang wide angle-nya nih di kamera belakangnya dia 8 megapiksel dengan sudut 119 derajat. Terus ada juga lensa makro 2 megapiksel, terus juga ada filter kayak black and white gitu ya, hitam putih. Nah, terus untuk kayak fitur-fitur kamera lainnya nih yang kayak lebih apa ya, lebih unik aja gitu ya. Ada juga mode tilt shift, terus ada mode starry, terus ada neon portrait, terus ada dynamic bokeh, ada new AI color portrait, ada dual view video. Nah, terus juga HP ini didukung banyak fitur video juga nih. Terus untuk kamera depannya dia itu bisa ngerekam slow-mo 120 fps per 1080p. Nah, untuk yang kamera belakangnya nih ada stabilisasi video UIS, terus ada juga yang UIS Max, terus ada juga yang wide angle-nya, terus ada juga mode cinema, ada juga bisa ngerekam 4K ya, 4K 30 fps, terus juga bisa ngerekam slow-mo 1080p, 120 fps, 720p, terus juga ada yang 240 fps. Nah, untuk kamera selfie-nya nih dia itu 16 megapiksel. Lumayan lah ya, lumayan bagus lah pokoknya. Terus untuk kayak mode-mode di selfie-nya ini ya biasalah, kayak ada yang mode kecantikan pintar, ada efek bokeh dan lain-lain lah pokoknya ya. Terus ada juga Nightscape. Nah, Nightscape ini kalau misalnya kalian mau foto pas malam-malam, jadi itu ibarat kayak kamera low light ya. Jadi kayak kalian itu foto nggak bakal gelap-gelap banget pokoknya lah ya. Yang kelima yaitu harga dari si HP ini. Oke, jadi itu review mengenai dari smartphone Realme X ini. Nah, menurut kalian gimana nih? Kalau menurut gue ya lumayan interesting lah ya dengan harga mid-range kayak gini. Terus juga kalau misalnya kalian yang suka begaya-begayaan nih ya yang di luar, terus kalau misalnya kayak buat mungkin apa ya, beberapa orang bakal tertarik gitu sama desainnya ya. Mungkin ada juga yang tertarik sama performa dan spesifikasinya. Ya, orang punya selera lah ya. Oke, itu dia. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya. I'm Onadox. Thanks for watching. See you on the next video.